Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube Buria. Apa kabarnya anak-anakku semua? Buria berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1. Aneka benda di sekitarku, pembelajaran 4. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca Bismillah terlebih dahulu, agar kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, mari belajar dengan penuh semangat. Plastik, solusi dan masalah. Apa ya judul bacaan ini? Plastik kok jadi solusi dan bisa jadi masalah. Ayo anak-anakku, mari kita membaca bersama-sama. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik anak-anak. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur, kantong kemasan, dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan tahun. Anak-anak, perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kertas 2-5 bulan, kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, putung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun, plastik 50-80 tahun, plastik 50-100 tahun, kaleng soft drink 80-100 tahun, aluminium 80-100 tahun, baterai 100 tahun, kantong plastik atau tas kresek 10-20 tahun, styrofoam tidak dapat diuraikan. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang, atau disingkat dengan 3M, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang. Atau juga disebut juga dengan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Anak-anak tahu apa arti musyawarah? Musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan artinya keputusan yang disetujui bersama. Mufakat artinya jika semua menyepakati hal yang sama. Nah, kalau sudah menjadi keputusan, maka harus
dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan penuh tanggung jawab, harus diterima dengan senang hati. Melaksanakan musyawarah itu harus sesuai dengan pelaksanaan Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak, sikap kita dalam musyawarah yang pertama, mau menerima kekalahan. Kedua, menghargai suara terbanyak. Ketiga, menerima hasil musyawarah. Keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Kelima, menghargai pendapat orang lain. Keenam, mampu mengendalikan diri. Ketujuh, sopan saat mengikuti musyawarah. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya, dengan berlari keliling lapangan, kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola seperti berikut. Ayo bermain bola tangan, bacalah aturan permainannya. 1. Permainan dimainkan di lapangan. 2. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok. 3. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. 4. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kemudian yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar itulah pemenangnya. Terima kasih kalian telah menyaksikan video penjelasan Bu Guru hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Anak-anak, kalau mendapat kesulitan, anak-anak boleh bertanya pada Ibu Guru semua. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.